Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Saudara Nur Fikri Yahya Zakaria. Yang kedua Saudara Muhammad Jepri. Yang ketiga Muhammad Gilman Astari. Dan yang keempat Saudara Ramadan Basar. Pada kali ini kami akan mengerjakan tugas dari Bapak dosen Bapak Ahmad Komarudin MSI pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Nah, dalam tema kali ini kami mengambil tema yaitu santri keren terhadap dan taat terhadap konstitusi pesantren. Nah, dalam hal ini kami membagi beberapa pembahasan. Yang pertama, kami membahas tentang apa itu santri, definisi santri, apa itu pesantren, definisi pesantren, dan juga apa itu konstitusi pesantren. Dan juga kami membahas tentang implementasi santri keren terhadap konstitusi pesantren. Pembahasan selanjutnya, implementasi santri terhadap negeri. Dan nanti diakhiri dengan penutup yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja kami akan membahas terhadap poin pertama yaitu pengenalan tentang santri, pesantren, dan juga konstitusi pesantren, yang mana akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya yaitu Saudara Jeffrey Darmawan. Oke, santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di sebuah pesantren. Istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta sastri yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Santri tidak hanya diajarkan sebagai murid di pesantren, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas. Pelajaran agama Islam, karena santri mendalami ilmu agama Islam seperti Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan sebagainya. Penerus generasi Islam, santri diharapkan menjadi penerus generasi Islam dan menjaga nilai-nilai keagamaan. Santri memiliki peran dan tanggung jawab sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membantu masyarakat. Pesantren sendiri adalah lembaga pendidikan Islam yang biasanya disebut asrama. Di pesantren, santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga diajarkan tentang akhlak yang mulia, kemandirian, dan kepemimpinan. Pesantren memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pusat pendidikan Islam. Pesantren telah menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia selama berabad-abad, menjaga nilai-nilai budaya, melahirkan pemimpin bangsa. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis pesantren. Yang pertama, pesantren salaf, pesantren modern, pesantren mahasiswa. Pesantren salaf berfokus pada pendidikan agama Islam klasik, sedangkan pesantren modern menggabungkan pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Pesantren mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu agama Islam. Santri dan pesantren memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa Indonesia. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang konstitusi pesantren. Konstitusi pesantren itu juga bisa dikatakan sebagai konstitusi atau peraturan atau tata tertib yang ada di pesantren. Nah, tata tertib yang ada di pesantren itu meliputi seperti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, yang mana ada beberapa kegiatan-kegiatan yang wajib
yaitu wajib diikuti oleh seluruh santri, seperti kegiatan kalau dalam pesantren tahfidz yaitu kegiatan dalam mengaji, yang mana ada mengaji setoran ziyadah dan juga mengaji setoran murojaah, yang mana kegiatan wajib tersebut seluruh santri harus wajib untuk mengikutinya, dan apabila tidak mengikutinya maka ada sanksi pelanggaran dan juga ada sanksi takziran yang mana diberikan dari kepengurusan terhadap santri-santri yang telah melanggar kegiatan tersebut. Nah, adanya peraturan yang ada dalam pesantren itu menimbulkan kedisiplinan terhadap santri, yang mana santri akan selalu tertuntut dan juga membuat atau mencetak generasi insan yang taat dan juga disiplin terhadap kegiatan-kegiatan dan amaliyah-amaliyah sehari-hari yang baik, dan juga terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya konsisten. Nah, sinkronisasi terhadap syariat Islam tentang konstitusi pesantren, yaitu seperti adanya program atau kegiatan sholat jamaah, yang mana dalam pesantren itu beberapa pesantren mewajibkan santrinya itu untuk melakukan sholat jamaah dan juga menganjurkan mengadakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk sinkronisasi peraturan dan juga program yang wajib atau yang dianjurkan dalam pesantren untuk menuntut para santri itu terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya baik dan juga hal-hal yang sifatnya wajib dalam agama dan juga hal-hal yang sifatnya sunnah dalam agama. Itu merupakan bentuk sinkronisasi terhadap syariat Islam. Nah, dalam pesantren, dalam konstitusi pesantren itu ada 3 elemen, yang mana 3 elemen tersebut yaitu 1 adanya santri, dan yang kedua adanya pengurus, dan yang ketiga adanya pengasuh. Itu merupakan bentuk miniatur konstitusi yang ada di pesantren, dan semua hal tersebut atau 3 hal tersebut mempunyai perannya masing-masing. Seperti halnya santri yaitu sebagai pelaksana, sebagai orang yang mengikuti dan menjalankan program-program yang ada di pesantren. Dan pengurus yaitu selaku orang atau santri yang merumuskan atau mengagendakan adanya program-program yang ada di pesantren. Dan pengasuh mempunyai peran untuk memberikan kebijakan, memberikan keputusan terhadap program-program yang ada di pesantren. 3 elemen tersebut mempunyai peranan masing-masing dalam konstitusi pesantren. Nah, untuk poin keempat yaitu tentang implementasi santri keren terhadap konstitusi pesantren. Nah, implementasi santri keren yaitu dampak positif dari santri keren terhadap pesantren itu mempunyai beberapa hal. Kami menjadi 3 hal. Yang pertama, menjadikan dampak yaitu santri yang disiplin. Adanya peraturan pesantren, adanya kegiatan-kegiatan yang diwajibkan pesantren, adanya takziran atau sanksi-sanksi yang diadakan di pesantren itu menimbulkan santri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif dan menjadikan santri itu menjadi sosok karakter yang disiplin. Nah, yang kedua, dampak yang kedua itu adalah menjadi santri yang taat, di mana di situ adanya instruksi atau utusan-utusan dari bapak pengasuh, yang mana para santri itu terus mentaati dan menjalankan segala perintah pengasuh atau bapak kiai. Dan dampak yang ketiga yaitu menjadikan santri yang soleh, yang mana santri tersebut menjadi seorang santri yang soleh dan taat beribadah dan juga terbiasa melakukan hal-hal ibadah
yang sunnah, seperti halnya kegiatan seperti sholat duha, sholat tahajud, terus deresan, dan terbiasa untuk membaca Quran dalam sehari-hari. Nah, dalam ketiga hal tersebut dan juga ketiga elemen pembagian kewenangan antara santri, pengurus, dan pengasuh, itu pun para santri juga mengacu pada dalil-dalil Al-Quran, pada dalil ayat Al-Quran yang mana dalam kutipan ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, yang mana bahwasanya dalam ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang beriman untuk bertaat, yang pertama terhadap Tuhan yaitu Gusti Allah, yang kedua terhadap Rasulnya, dan yang ketiga yaitu terhadap pemimpinnya. Yang mana pemimpin tersebut kalau dalam pesantren itu bisa diibaratkan sebagai pengurus. Nah, pengurus itu juga bisa dikatakan ulil amri bagi para santri. Maka dari itu para santri juga mengikuti dan menjalankan kegiatan atau hal-hal yang diutus oleh pengurus dan juga bapak pengasuh. Nah, mungkin itu implementasi santri terhadap konstitusi pesantren. Dan yang kelima membahas tentang implementasi santri terhadap negeri yang akan dijelaskan oleh Kang Gilman. Selanjutnya adalah implementasi peraturan pesantren terhadap untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa banyak aspek syariat yang terkandung dalam konstitusi pesantren. Banyak aspek-aspek syariat yang terkandung dalam peraturan-peraturan pesantren. Aspek syariat merupakan perwujudan dari aspek akidah. Dengan kata lain, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ia harus melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dalam konteks ini tadi sudah dijelaskan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, selanjutnya adalah kontribusi atau peran santri terhadap masyarakat dan negara. Santri memiliki peran penting dalam mentaati konstitusi negara. Konstitusi yang merupakan landasan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, dan santri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Peran santri dalam masyarakat yang pertama adalah sebagai teladan. Ketika santri sudah mentaati konstitusi pesantren tadi, diharap santri dapat mengimplementasikan kepada masyarakat, kepada hidupnya untuk masyarakat dalam mentaati konstitusi negara dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945. Santri dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa konstitusi adalah sesuatu yang harus dihormati. Yang kedua, sebagai pengawal konstitusi, santri dapat berperan sebagai pengawal konstitusi negara dengan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi maupun yang bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Santri dapat menyuarakan aspirasinya dengan cara yang damai dan konstruktif untuk memastikan bahwa konstitusi tetap dihormati dan ditegakkan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, santri
dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekian. Ya, mungkin dapat kita simpulkan bahwa santri keren terhadap konstitusi pesantren dan yang berdampak atau punya peran terhadap negeri itu bisa kita simpulkan bahwa adanya konstitusi yang ada dalam pesantren itu bisa menjadikan santri itu menjadi seorang pribadi atau karakter yang disiplin, yang taat dan soleh dalam menjalankan amaliyah-amaliyah sehari-hari, yang mana bisa menjadikan dampak positif, hal positif untuk membangun negeri dan bangsa ini. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya banyak dari santri sekarang ini mulai bermunculan untuk bisa berkiprah dan berkhidmat dalam negeri, yaitu dalam pemerintahan, dalam bisnis dan juga dalam entrepreneur. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 4 kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.